Semua. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat beliaulah kita semua dapat berkumpul secara online, melaksanakan diskusi bersama terkait perlindungan data pribadi yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbicarakan. Tak lupa juga sholawat berserta salam, mari kita sama-sama panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita kepada zaman yang penuh ilmu seperti saat ini. Tak lupa juga saya ingin memberikan rasa hormat saya kepada Direktur Eksekutif Juris Police Institute, Kak Athari Farhani SH. Beliau perempuan yang menggagas lahirnya Juris Police Institute ini. Untuk informasi kepada teman-teman yang baru bergabung dengan agenda diskusi yang baru diselenggarakan oleh JPI ini, Juris Police Institute atau JPI yang biasa kita panggil JPI merupakan lembaga pendidikan, pelatihan, dan kebijakan hukum yang mana kita menyelenggarakan diskusi-diskusi online secara rutin yang mengangkat isu-isu hukum terkini. Selain itu, kita juga menyelenggarakan pelatihan dan juga pendidikan hukum seperti pendidikan pelatihan perancangan perundang-undangan, pendidikan pendaftaran merek, dan pendidikan-pendidikan hukum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekian sekilas tentang Juris Police Institute, dan tak lupa saya juga ingin memperkenalkan agenda kita pada pagi hari ini adalah ngopi seruput, yaitu ngobrol bersama JPI seputar akar rumput, yang mana insya Allah JPI akan selalu aktif untuk melaksanakan diskusi-diskusi ilmiah baik online maupun hadir secara langsung di tempat yang mengangkat isu hukum yang sedang banyak diperbicarakan di tengah-tengah masyarakat. Dalam agenda ngopi seruput kita pada pagi hari ini tidak kalah seru, tidak kalah sangat ditunggu-tunggu juga, karena kita juga sekarang berhasil, alhamdulillah, menghadirkan pemateri yang tidak kalah keren dari pemateri-pemateri kita yang sebelumnya, yaitu Bapak Ade Adhari SHMH. Sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin memperkenalkan Bapak Ade Adhari SHMH, yang mana beliau adalah saat ini menjabat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Sebelumnya, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang lulus pada tahun 2013. Lalu beliau melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro juga dan lulus tahun 2015. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh program doktoral ilmu hukum di Universitas Diponegoro. Tidak hanya aktif mengkaji ilmu di perkuliahan, beliau juga aktif sebagai tenaga ahli penyusun beberapa peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali pengalaman beliau di bidang tenaga ahli penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan, dan juga beliau aktif menerbitkan publikasi karya tulis ilmiah dan juga buku, di antaranya ada buku Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana, yang mana kalau saya sebutkan judul bukunya satu-satu akan sangat lama karena publikasi yang telah beliau terbitkan cukup banyak Bapak Ibu semuanya. Yang pasti Bapak Ade Adhari SHMH dengan senang hati bersedia memaparkan materi terkait cyber security dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Selebihnya saya rasa cukup perkenalan terkait JPI dan juga background dari pemateri kita pada pagi hari ini.
langsung saja, karena teman-teman juga dari tadi sudah banyak yang menanyakan di grup WA dan juga di kolom chat kapan agendanya dimulai. Karena sepertinya teman-teman semua udah nggak sabar nih mau apa sih perlindungan data pribadi? Emang sepenting apa sih data pribadi harus dilindungin? Terus peran negara kayak gimana nih dalam melindungi data pribadi? Nah, mari sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita perhatikan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Adhari. Kepada Bapak Ade Adhari, waktu dan Zoom meeting ini disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya sudah terdengar? Agak kecil Bapak Suara saya sudah suaranya. terdengar. Oke. Ya. Saya nggak perlu pakai ini. Ya. Selamat perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan data pribadi. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Saya bisa diberikan akses untuk jadi co-host? Oke, sebentar Bapak. Ya, Ya. sambil menunggu, Oke, sudah Bapak. pada prinsipnya saya tidak ahli dalam bidang cyber security, tapi keahlian saya adalah bidangnya kebijakan hukum pidana atau penal policy. Sehingga pada kesempatan kali ini saya hanya akan mengutarakan bagaimana peran hukum pidana di dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Jadi saya tidak akan masuk lebih dalam ke persoalan cyber security-nya, karena itu di luar keahlian saya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi melalui kebijakan hukum pidana, maka mengawali diskusi pada pagi hari ini berbagai organisasi di berbagai bidang kehidupan ya, baik itu perbankan, kemudian asuransi, kemudian di bidang kesehatan, di bidang industri, ya, ataupun di bidang lainnya, itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan yang namanya data terkait dengan konsumennya masing-masing. Mengapa mereka saat ini berlomba-lomba untuk kemudian mengumpulkan data para konsumen ini? Karena ternyata dalam konteks sekarang, data pribadi itu merupakan aset yang paling, ya. Dengan memiliki data pribadi, kita akan mampu membaca perilaku konsumen. Bahkan lebih dari itu, kita bisa membaca konsumen secara utuh, kepribadian, kemudian penggunaan kartu kreditnya untuk apa saja, dan itu semua dapat digunakan untuk kemudian menawarkan sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Mungkin teman-teman ke Instagram, misalnya teman-teman Mohon setiap izin kali buka Bapak, Instagram, ini ada ya. beberapa teman-teman yang bilang sepertinya suaranya kurang terdengar Bapak, mohon izin. Oke, saya ulangi ya. Ya. Jadi dalam konteks saat ini, ya, yang namanya data pribadi itu adalah yang paling berharga, teman. Memperhatikan yang namanya kacamata. Jadi tiap hari yang mencari kacamata terus. Nah, tanpa disadari, kolom pencarian teman-teman yang timbul Instagram seringnya kacamata itu. Gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sistem dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menawarkan satu barang atau jasa yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai data pribadi, ternyata dalam tataran praktek, ya, kasus-kasus pencurian data pribadi ini menjadi sesuatu yang sering kita alami, ya. Bahkan kalau kita rewak
teman-teman ya, pada Mei 2020 ya, ada upaya pencurian ya data pengguna Tokopedia yang nominalnya sangat besar situ, 90 juta data. Kemudian pada Mei 2020 juga ini terjadi terhadap bineka.com ya. Kemudian selain itu ya, kita dihadapi pada isu terkait dengan Bjorka ya. Ini menunjukkan dalam konteks sekarang isu-isu data pribadi atau yang dicuri ini semakin masif gitu ya. Kan Safety Detectives ya menyatakan bahwa ada 214 juta data pribadi dan mengawali dengan isu data pribadi itu sendiri. Ya, kalau kita melihat data pribadi identifiable Oke, saya lanjut ya. Mohon maaf jaringan seperti lagi tidak baik ya. Jadi kalau kita lihat data pribadi secara istilah, ada dua istilah yang dikenal ya. Yang pertama adalah informasi pribadi, data pribadi itu sendiri. Dan menjadi penting untuk kemudian kita mengidentifikasi data pribadi itu apa sesungguhnya. Mencoba mengutip pendapat dari GDPR ya. Di dalam GDPR dikatakan bahwa adalah berupa nama, kemudian nomor identitas, lokasi, online identifier, atau salah satu lebih komponen spesifik, genetik, mental, ekonomi dari seseorang. Itulah yang disebut dengan data pribadi. Nah, kalau kita bicara mengenai data pribadi, maka kita coba melihat bagaimana kemudian amanat perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Ya. Nah, perlindungan terhadap data pribadi secara konstitusi bisa berhak atas perlindungan data pribadi. Nah, karena secara konstitusi pasal 28 huruf G ini mengamanatkan demikian, maka tentu regulasi di bawah Undang-Undang Dasar perlu mengatur lebih jauh terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap data pribadi ini. Nah, kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks undang-undang, sampai dengan saat ini kita belum memiliki undang-undang spesifik mengatur tentang data pribadi. Kalau artinya secara spesifik, melainkan ada di beberapa undang-undang materi muat perlindungan data pribadinya. Misal ada di dalam undang-undang ITE ataupun di undang-undang administrasi kependudukan. Nah, selain di undang-undang tadi, ada juga berbagai peraturan pemerintah 12 dan beberapa PP sektoral lainnya. Dan tahun 2016 ya. Bahkan dari hasil studi yang ada 30 ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban memberikan perlindungan pribadi di Indonesia. Nah, banyaknya peraturan perundang-undangan ini tentu kan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ya. Terlebih kita tahu bahwa kalau kita bicara mengenai hukum, hukum itu kan harus bisa diakses oleh masyarakat. Dan masyarakat di sini bukan hanya orang yang paham tentang hukum. Ada banyak sekali masyarakat yang tidak
Karena teman-teman bisa membayangkan, ya, orang awam hukum diminta untuk kemudian bisa mengetahui regulasi terkait dengan data pribadi yang ternyata jumlahnya sangat banyak, teman-teman. Ya, sehingga menjadi penting kita punya data. Nah, kalau kita bicara mengenai regulasi regulasi tentang ini di berbagai negara itu menjadi serius. Kenapa menjadi perhatian yang sangat serius? Buktinya adalah ada banyak negara-negara di luar Indonesia yang sudah memiliki regulasi di bidang perlindungan data pribadi. Ya, misalnya ada United Kingdom Data Protection tahun 1998, kemudian ada perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh Switzerland tahun 92, dan Lithuania juga punya regulasi terkait dengan ini. Nah, kalau kita amati undang di berbagai negara, ternyata undang-undang ini sudah terbit sejak lama, ya, sekitar tahun 90-an. Gitu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tidak adanya perlindungan data pribadi Indonesia dalam konteks undang-undang secara spesifik, berarti sebetulnya belum memiliki besar tentang perlindungan data pribadi. Padahal kalau di berbagai negara, sejak tahun 90-an, data pribadi ini menjadi isu sudah ada sejak lama. Sementara di Indonesia, 2000 pun kita belum punya. Masih dalam tataran rancangan undang-undang. Kalau teman-teman membuka Google, keberadaan draft RUU perlindungan data pribadi ini ternyata belum final. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara mengenai data pribadi, ternyata data pribadi ini adalah tadi di awal kenapa dia dikatakan sebagai aset yang berharga? Karena manfaatan data pribadi itu bisa digunakan hal, ya, di berbagai kehidupan kita saat ini butuh data pribadi untuk electronic education, electronic government, ya, kemudian ada electronic commerce, ya, ada electronic health, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah beberapa banyak fokus ke bagian hukum pidananya. Nah, kemudian ada jenis pengobatan yang dari lahir sampai maka ternyata data kesehatan ini dapat untuk berbagai program e-health, ya. Ya. Nah, ini adalah beberapa program, cuma saya nggak akan ke sana. Nah, kemudian, nah sekarang kita langsung masuk. Bapak, mohon izin Bapak, sepertinya koneksinya ada sedikit gangguan, jadi suaranya agak putus-putus. Apa Bapak mau dibantu untuk share screen? Mungkin nanti apa namanya lebih stabil suaranya. Mohon maaf, Bapak masih di mute, Bapak. Sebentar, saya coba ganti jaringan dulu ya. Iya. Suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Bapak. Oke, saya lanjutkan ya.
Ya, mungkin saya coba stop video supaya koneksi saya lebih stabil. Nah, Baik, Pak. Ya. kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi, maka sesungguhnya perlindungan data pribadi itu bisa melalui berbagai media. Salah satunya adalah hukum pidana. Jadi hukum pidana menjadi salah satu, ya bukan yang utama. Nah, kalau kita bicara mengenai penggunaan hukum pidana di dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi, tentu ini ada kaitannya dengan sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk kemudian mengenakan pemidanaan terhadap subjek hukum, ya. Nah, kalau kita melihat berbagai undang-undang yang ada di Indonesia, maka ternyata perlindungan data pribadi melalui hukum pidana hanya muncul di dua jenis undang-undang, ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang ITE, ya. Nah, namun sebelum bicara ke sana, saya mau membicarakan tentang bagaimana tahapan pemberian perlindungan data pribadi melalui media hukum pidana. Kalau kita bicara mengenai hukum pidana itu merupakan hukum yang sesungguhnya melindungi berbagai kepentingan yang dimiliki oleh subjek hukum. Jadi, manusia sebagai subjek hukum pasti punya berbagai kepentingan. Misalnya ada kepentingan terhadap nyawa, ada kepentingan terhadap harta benda, ada kepentingan terhadap martabat, ya. Dan salah satu kepentingan yang dalam konteks saat ini mendesak untuk dilindungi adalah perlindungan terhadap data pribadi. Nah, oleh sebab itu, kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga kemudian kita bisa memberikan perlindungan data pribadi melalui hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana mau digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi, ternyata ada rangkaian tahapan yang sangat panjang, teman-teman. Ya, tahapan itu antara lain adalah tahapan formulasi. Nah, kenapa disebut sebagai tahapan formulasi? Karena di sini negara harus merumuskan, negara harus memformulasikan. Apa yang dirumuskan, apa yang diformulasikan adalah norma hukum pidana. Jadi kalau kita bicara hukum pidana kan dia menanggulangi kejahatan secara normatif. Maka pada tahapan formulasi, normanya harus dinormatifkan terlebih dahulu. Nah, pada tataran ini menjadi tanggung jawab, menjadi kewenangan dari DPR. Karena kalau kita bicara norma positif dalam konteks hukum pidana, dia tidak bisa muncul di berbagai jenis regulasi. Dia hanya bisa muncul di dua jenis regulasi. Apa saja? Pertama undang-undang, dan yang kedua perda. Nah, dalam kaitan dengan data pribadi, tentunya bentuk regulasi yang harus dimunculkan adalah undang-undang, yakni undang-undang data pribadi. Nah, penggunaan undang-undang data pribadi ini menjadi sesuatu yang esensial karena nantinya ini akan menjadi sesuatu yang akan diterapkan pada tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi. Jadi, tahapan formulasi ini selesai ketika DPR mengesahkan RUU tentang perlindungan data pribadi. Nah, setelah disahkan, maka tentu kan tidak ada pastian bahwa orang tidak melanggar, ya, terkait dengan penggunaan data pribadi ini. Maka kalau ada yang melanggar, tahapan selanjutnya harus dilaksanakan adalah tahapan aplikasi. Apa itu tahapan aplikasi? Tahapan aplikasi adalah tahapan mengaplikasikan norma, tahapan mengimplementasikan norma. Pada tahapan ini, yang akan bekerja adalah aparat penegak hukum. Siapa saja? Yang pertama adalah kepolisian, kemudian kejaksaan, dan juga pengadilan itu sendiri. Nah, tahapan aplikasi ini selesai ketika ada subjek hukum yang dikenakan pemidanaan, yang dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya adalah tahapan eksekusi. Nah, pada tahapan eksekusi adalah tahapan mengeksekusi, tahapan melaksanakan putusan pengadilan dalam hal ini. Nah, dari berbagai tahapan ini kita bisa melihat bahwa kalau sanksi pidana mau digunakan untuk melindungi data pribadi, maka ternyata tahapannya sangat panjang. Karena tahapannya sangat panjang, maka tentu penggunaan sanksi pidana ini tidak boleh menjadi sesuatu yang primadona, melainkan dia harus menjadi sesuatu yang obat terakhir atau ultimum remedium. Nah, kalau kita membaca kebijakan formulasi saat ini, maka kita akan menemukan bahwa ada banyak regulasi yang harus digunakan, yang bisa diterapkan dalam konteks menanggulangi
penyalahgunaan data pribadi. Misalnya, dalam konteks saat ini kita punya yang namanya KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Nah, undang-undang di luar KUHP yang mengatur data pribadi, ya tidak secara spesifik memang, yakni tadi yang sudah saya sebutkan, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan yang berikutnya adalah Undang-Undang ITE. Ya. Nah, selain itu, mengenai ketentuan beracaranya itu masih menggunakan KUHP, ya, dan undang-undang di luar KUHP tentunya. Nah, ini tidak terlalu spesifik. Nah, kita langsung bicara tentang bagaimana Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan satu perlindungan terhadap data pribadi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang bisa kita gunakan untuk memidana orang yang menyalahgunakan data pribadi. Nah, ketentuan ini bisa teman-teman baca di dalam pasal 94, pasal 95A, pasal 96, dan pasal 96A. Nah, di dalam ketentuan pasal 94, bentuk perbuatan yang dalam hal ini dikenakan pemidanaan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah perbuatan-perbuatan yang dalam hal ini memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan. Jadi kalau ada subjek hukum yang melakukan manipulasi data kependudukan, maka pemidanaannya bisa didasarkan pada 94. Ya. Lalu, di dalam pasal selanjutnya yakni pasal 95A, pasal ini bisa digunakan untuk memidana mereka yang melakukan perbuatan terlarang berupa menyebarluaskan data kependudukan. Kan kita semua punya data kependudukan, dan data kependudukan itu bagian dari data pribadi. Nah, kalau ada orang yang menyebarluaskan data kependudukan tanpa hak, ya, secara melawan hukum, maka pemidanaan dapat dilakukan terhadap menggunakan pasal 95A. Nah, selanjutnya, kita juga memiliki pasal 98 di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, pasal ini bisa digunakan untuk menjerat mereka yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan. Ya. Sementara di pasal selanjutnya yakni pasal 96A, kita memiliki satu ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat mereka yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di sana juga terlihat bahwa yang dapat dikenakan pemidanaan bukan hanya manusia, bukan hanya individu, tetapi juga ada badan hukum. Ya, dengan kata lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dia telah melakukan perluasan subjek tindak pidana. Kan kalau kita bicara subjek tindak pidana, KUHP itu kan sebagai induk dari hukum pidana. Dan di dalam KUHP jelas ya bahwa subjek tindak pidana hanyalah manusia. Nah, Undang-Undang Administrasi Kependudukan dia memperluas subjek tindak pidana yang mana bukan hanya manusia, tetapi juga badan hukum dalam hal ini. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang ITE kita bisa juga melihat perlindungan data pribadi itu di dalam beberapa ketentuan. Nah, kalau kita cermati Undang-Undang ITE, di dalam Undang-Undang ITE itu ada ketentuan pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Jadi apa saja yang dilarang itu diatur di dalam pasal 30 dan seterusnya. Lalu kemudian, selain ada perbuatan yang dilarang, di dalam Undang-Undang ITE ada juga penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang. Ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan data pribadi, maka kita bisa melihat ketentuan perbuatan yang dilarang itu di dalam dua pasal, yakni pasal 30 ayat 1 sampai 3, dan yang kedua adalah pasal 32 ayat 1 sampai 3. Jadi, mekanisme perlindungan data pribadi yang disediakan oleh Undang-Undang ITE itu melalui beberapa pasal, pasal 30 dan pasal 32. Nah, di dalam pasal 30 dirumuskan ya perbuatan terlarang berupa apa saja, misalnya sengaja dan tanpa hak
melawan hukum, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, ya. Lalu sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik, ya, dan atau dokumen elektronik. Nah, artinya kalau kita merujuk Undang-Undang ITE, data pribadi itu ya harus dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, gitu ya. Jadi bentuknya harus itu. Dan mereka yang secara melawan hukum, sebagaimana disampaikan dalam dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 3, itu pemidanaannya dengan mendasarkan pada pasal 46, ya. Misalnya kalau mereka secara melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, maka pemidanaannya bisa didasarkan pasal 46 ayat 1, ya. Lalu kemudian kalau mereka dalam hal ini sengaja dan tanpa hak dan atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka pemidanaannya dapat didasarkan pada pasal 46 ayat 2, ya. Sementara untuk perbuatan selanjutnya yakni tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, maka dapat dipidana dengan pasal 46 ayat 3. Nah, dalam kasus Biorka, maka ketentuan pasal 46 ayat 3 itu bisa digunakan. Karena dia dalam hal ini kan mencoba telah melakukan penerobosan, menjebol yang namanya sistem pengamanan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai Undang-Undang ITE, tadi saya katakan, selain ada pasal 30, ada juga pasal 32. Nah, di dalam pasal 32 ini, dirumuskan juga bentuk perbuatan yang dilarang ya, oleh Undang-Undang ITE. Nah, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang ini, ketentuan pidana atau ancaman pidananya itu dirumuskan di dalam pasal 48 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang secara normatif dapat teman-teman lihat ya. Gitu. Misalnya apa saja bentuk perbuatan yang dilarang? Misalnya ada mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan satu informasi elektronik ya atau dokumen elektronik ya. Itu pemidanaan atas dasar 48 ayat 1. Kemudian mereka yang dengan cara apapun memindahkan, mentransfer. Ya, jadi kalau ada orang yang memindahkan dan mentransfer data informasi publik seseorang, maka pemidanaannya terhadap pasal 48 ayat 2. Sementara untuk yang 48 ayat 3, dia digunakan untuk memidana ya perbuatan yang mengakibatkan terbukanya satu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia. Ya, kalau kita bicara mengenai informasi data pribadi, tentu ada informasi data pribadi yang bersifat rahasia dan ada yang tidak bersifat rahasia. Nah, kalau dia bersifat rahasia, maka itulah yang dapat dipidana dengan pasal 48 ayat 3. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana perlindungan data pribadi di dalam rancangan undang-undang data pribadi. Tadi di awal kita sudah bicara tentang bagaimana ranah jus constitutum yang ternyata perlindungan data pribadi ini belum bisa dilakukan secara optimal, secara normatif, karena kita belum punya undang-undang data pribadi. Kalaupun mau dilakukan pemidanaan, pemidanaannya terbatas dengan menggunakan dua undang-undang. Apa saja? Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang ITE. Nah, ke depan tentu ada urgensi yang sangat kuat untuk kemudian kita memiliki Undang-Undang Data Pribadi. Sehingga draft yang saat ini ada, yakni naskah akademik dan juga draft atau rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu harus segera untuk disahkan. Ya. Nah, kalau kemudian kita diminta untuk melihat rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, berikut adalah anatomi dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setidaknya di dalamnya ada cukup banyak hal yang diatur ya. Ada kurang lebih 13 bab ya.
bab pertama misalnya mengatur tentang ketentuan umum, ya, di situ ada definisi, ya. Kemudian bab kedua mengatur tentang jenis data pribadi. Ya, tadi saya katakan data pribadi itu ada yang bersifat ada yang bersifat rahasia dan ada yang tidak, gitu ya. Maka kemudian di dalam rancangan undang-undang ini diklasifikasi jenis data pribadi itu apa saja. Kemudian dalam bab 3 diatur tentang hak pemilik data pribadi. Ya, lalu bab 4 itu pemrosesan data pribadi, kemudian bab 5 itu mengatur tentang kewajiban pengendali data pribadi. Ya. Lalu yang bisa kita lihat adalah pada bab 7 di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ada bab yang mengatur tentang sanksi administrasi. Ya. Kemudian di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi juga ada yang namanya bab ke-13 tentang ketentuan pidana. Artinya, kalau kita kaitkan antara bab 7 dengan bab 13, maka sesungguhnya rancangan perlindungan data pribadi ini mau mengoptimalkan sanksi administrasi sebagai sanksi yang utama untuk melakukan penanggulangan, ya, untuk mengatasi uh, penggunaan data pribadi secara melawan hukum tadi. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat, bab ketentuan pidana itu dirumuskan di akhir. Ini kan menunjukkan bahwa kebijakan formulasi di masa yang akan datang, perlindungan data pribadi itu menghendaki agar penggunaan sanksi pidana itu menjadi sarana terakhir. Gitu. Kenapa menjadi sarana terakhir? Karena kita tahu yang namanya sanksi pidana memang tidak bisa mengeliminasi yang namanya sebab, ya, penyalahgunaan data pribadi. Gitu. Yang namanya sanksi pidana itu bersifat represif. Dia baru bekerja setelah ada orang yang menyalahgunakan penggunaan data pribadi. Sehingga tepat apabila rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini merumuskan ketentuan pidana pada bagian akhir. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, hukum pidana juga digunakan di dalam rancangan undang-undang ini dan dirumuskan di dalam bab ke-13 ketentuan pidana. Nah, pada bab ini ada cukup banyak pasal. Setidaknya pasal yang tersedia di dalam bab ketentuan pidana dari pasal 61 sampai pasal 80, teman-teman. Nah, kalau kita kemudian mengamati berbagai pasal tadi, kita bisa melihat, ya, beberapa perbuatan yang dilarang yang akan dikenakan pemidanaan nantinya dengan menggunakan undang-undang data pribadi kita. Apa saja? Misalnya pada pasal 61 ayat 1, mereka yang sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ya, jadi yang dipidana di sini adalah mereka yang mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya. Jadi kita nggak boleh nantinya ke depan, ya, mengumpulkan data pribadi orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah sengaja dan melawan hukum mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Ya, dalam beberapa kasus, ya, teman-teman pernah mungkin mendengar, ya, ada misalnya seseorang dengan orang lain konflik. Lalu kemudian orang lain tersebut mengungkap data pribadinya ke sosial media. Misalnya data pribadi bahwa si B ini, ya, dia mobilnya masih kredit, motornya masih kredit, kemudian diungkap ke publik. Nah, itu adalah satu perbuatan yang ke depan itu akan dapat dikenakan pemidanaan dengan menggunakan pasal 61 ayat 2. Jadi mengungkap data pribadi seseorang yang bukan miliknya itu merupakan perbuatan yang nanti dapat dikenakan pemidanaan. Nah, kemudian selain mengungkap, di dalam pasal 61 ayat 3, perbuatan yang dapat dipidana juga adalah ketika orang lain menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Kan kalau kita tahu data pribadi itu kan dia data yang sangat berharga. Dia bisa digunakan untuk banyak hal. Misalnya ke depan, misalnya ada si X nih menggunakan data pribadi seseorang, misalnya untuk apply satu kredit, ya, itu ke depan tidak akan dikenakan pemidanaan dengan pasal 61 ayat 3. Nah, kemudian selain itu, di dalam pasal berikutnya, yakni pasal 62, perbuatan yang dapat dikenakan pemidanaan terkait dengan data pribadi adalah mereka yang sengaja dan melawan hukum memasang dan atau mengoperasikan
alat pemproses atau pengolah data visual di tempat umum, atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar perlindungan data pribadi. Nah, kemudian di dalam pasal 63 juga kurang lebih sama ya, jadi menggunakan alat pemproses atau pengolahan data. Nah, kemudian pasal 64, mereka yang memalsukan data pribadi dengan maksud dan menguntungkan diri sendiri. Kan kalau kita bicara mengenai data pribadi, seringkali data pribadi itu dipalsukan. Dan pemalsuan data pribadi itu ya untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya dalam konteks pemilihan satu kepala daerah kan diperlukan satu data pribadi, misalnya ijazah atau apa. Nah, pemalsuan-pemalsuan semacam itu juga ke depan bisa dikenakan pemidanaan dengan menggunakan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau ada orang yang memalsukan data pribadi, maka dia bisa dikenakan pemidanaan menurut pasal 64 ayat 1. Nah, ini yang berikutnya adalah pasal yang menurut saya sangat krusial ada, yakni pasal 64 ayat 2. Jadi terhadap mereka yang menjual ya atau membeli data pribadi, itu dapat dikenakan pemidanaan. Kan kita tahu bahwa isu yang berkembang saat ini adalah data pribadi itu dijual ke orang lain, ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Nah, nanti ke depan yang akan dikenakan pemidanaan bukan hanya yang menjual, tapi juga yang membeli. Nah, kenapa yang membeli itu sangat sangat penting untuk dikenakan pemidanaan? Karena kita tahu bahwa yang namanya penawaran itu lahir karena adanya permintaan, ya, karena adanya pembeli, sehingga sangat krusial ketika pembeli ini juga dikenakan pemidanaan. Jadi dari berbagai pasal ketentuan pidana di dalam RUU ini, maka pasal 64 ayat 2 menjadi pasal yang sangat penting ada. Nah, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang, perbuatan-perbuatan apa yang dapat dikenakan pemidanaan. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang siapa yang dapat dikenakan pemidanaan menurut rancangan undang-undang ini. Nah, ke depan, kalau RUU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan atau ditetapkan oleh negara sebagai hukum positif, maka subjek yang dapat dikenakan pemidanaan adalah setiap orang. Jadi, di berbagai pasal ketentuan pidana di dalam RUU ini, dia menggunakan frasa setiap orang. Nah, menjadi penting untuk kemudian kita melihat siapa yang dimaksud setiap orang ini. Nah, kalau kita kemudian membaca ketentuan umum di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, makna setiap orang itu dimaknai dengan orang perseorangan atau korporasi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa subjek yang dapat dikenakan pemidanaan, pihak yang dapat dituntut dengan menggunakan media hukum pidana dalam ketentuan data pribadi, bukan hanya manusia, tapi juga korporasi. Nah, hal ini pun dipertegas ya di dalam pasal 66 ayat 1 di dalam rancangan. Nah, di dalam rancangan tersebut dikatakan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 sampai dengan pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka pemidanannya bla 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 gitu. Nah, selain itu, di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga diatur, kalau korporasinya yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan data pribadi, maka siapa yang dapat dikenakan pemidanaan? Karena kalau kita bicara korporasi, kan pihak-pihak yang ada di dalamnya banyak ya, subjek yang ada di dalamnya banyak. Nah, siapa yang dapat dikenakan pemidanaan? Yang pertama adalah pengurusnya. Pengurus itu bisa direksinya, ya. Kemudian ada pemegang kendali, ya. Lalu ada pemberi perintah. Kan kalau dalam bicara mengenai korporasi, ada orang yang diberikan perintah, ada orang yang melaksanakan perintah. Nah, yang memberi perintah lah yang nanti akan dikenakan pemidanaan. Ya. Kemudian adalah pemilik manfaat. Jadi siapa yang mendapatkan manfaat dari penggunaan data pribadi secara melawan hukum itu juga dapat dikenakan pemidanaan. Dan yang berikutnya adalah korporasinya. Kan kalau kita bicara korporasi, bisa orang di dalam korporasi dan bisa korporasinya. Nah, kalau orang di dalam korporasinya yang mau dipidana, maka status dia harus sebagai pengurus, sebagai pemegang kendali, pemberi perintah, atau pemilik manfaat, teman-teman. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan bicara tentang sanksi pidananya apa nih. Kalau ke depan RUU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan ya menjadi hukum positif. Nah,
tadi kan di awal saya katakan bahwa subjeknya itu yang bisa dikenakan pemidanaan itu bukan hanya manusia, tapi juga korporasi. Nah, kalau subjeknya manusia, pidananya itu apa saja? Nah, kalau kita bicara sanksi pidana, kan sanksi pidana itu dibagi dua. Ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Nah, untuk pidana pokok terhadap manusia yang melakukan penyalahgunaan data pribadi tadi, bisa berupa pidana penjara atau denda. Ya, jadi bisa penjara atau denda. Ya, kemudian kalau pidana perampasannya di dalam undang-undang, di dalam rancangan RU ini adalah berupa perampasan keuntungan. Ya, jadi segala keuntungan yang dia dapat. Misalnya kalau dia menjual data pribadi, ya, ya maka kemudian hasil keuntungan itu akan dirampas. Ya. Selain itu, dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Jadi kalau misalnya penggunaan data pribadi itu menyebabkan kerugian, maka pidana tambahan yang dapat dikenakanlah pembayaran ganti kerugian itu. Nah, pembayaran ganti kerugian ini menjadi sangat penting karena gagasannya atau idenya adalah perlindungan terhadap korban, ya. Tentunya adalah korban penyalahgunaan data pribadi itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah korporasi. Jadi kalau misalnya korporasi yang dikenakan pemidanaan berdasarkan RU ini, maka sanksi pidana pokok yang tersedia hanya denda, teman-teman. Ya, hanya denda, dan denda yang dikenakan terhadap korporasi itu diperberat, ya paling banyak 3 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Nah, dari sini kita bisa melihat rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menganut satu sistem pemberatan pemidanaan terhadap korporasi. Jadi kalau korporasi yang melakukan pemidanaan, maka terhadapnya pemidanannya akan diperberat. Gitu. Dan pemberatannya adalah terhadap pidana dendanya. Gitu ya, yang bisa maksimal 3 kali lebih banyak ya dari pidana maksimal yang dapat dijatuhkan. Nah, selanjutnya, selain pidana pokok, ada juga pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Apa saja? Yakni berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Lalu kemudian korporasinya bisa dilakukan pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi. Ada juga pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, dan juga penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan korporasi. Dan berikutnya melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan. Nah, kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, kaitannya dengan penjatuhan sanksi terhadap korporasi, maka pandangan saya adalah begini. Korporasi itu kan di dalamnya ada banyak orang, bukan hanya pelaku tindak pidananya, tapi ada banyak pihak di dalam korporasi itu. Ada karyawan, ada pemegang saham, dan ada konsumen, gitu. Sehingga pengenaan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke depan, ini harus menjadi upaya terakhir penggunaan pidana tambahannya. Kenapa? Karena kalau penggunaan pidana tambahan menjadi sarana yang dioptimalkan, ya, ini akan berdampak pada orang-orang yang tidak bersalah akan terkena dampak, gitu. Misalnya tadi saya katakan ada pemegang saham, kemudian ada karyawan, gitu ya. Ini akan terkena dampak kalau misalnya korporasi dikenakan pidana tambahan berupa misalnya ditutup seluruh atau sebagian korporasinya. Kalau korporasinya dicabut izinnya misalnya, tentu kan korporasi nggak bisa bekerja. Dan dampaknya bukan hanya terhadap korporasinya, tetapi terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Dan ini merupakan satu isu krusial yang harus diperhatikan dalam rangka ke depan kita menetapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, terakhir saya mau katakan satu hal yang disampaikan di dalam salah satu tulisan oleh Paul Lambert, ya, judulnya Understanding the European Data Protection Rule. Nah, dari apa yang ditulis oleh Paul Lambert, di dalam tulisan ini sebetulnya Paul Lambert mau mengatakan bahwa penggunaan sanksi pidana itu tidak bisa menjadi sarana yang utama, melainkan dia harus menjadi sarana yang terakhir. Sehingga yang dilakukan oleh negara ke depan bukan hanya sibuk memidana orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi, tapi harus lebih dari itu. Negara harus menyediakan satu mekanisme
keamanan cyber yang mumpuni gitu. Dan itu dalam kesempatan kali ini tidak bisa saya bicarakan karena saya tidak ahli dalam bidang cyber security. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terlebih tadi banyak kendala terkait dengan koneksi saya. Saya nggak tahu, biasanya nggak pernah ada masalah. Ini baru kali ini koneksinya bermasalah. Makasih, saya kembalikan ke moderator Saudara Mbak Nur Halimah. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang kalau bahasa anak muda zaman sekarang bilangnya daging banget gitu, Pak. Alhamdulillah teman-teman, kita semua sudah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Ade Adhari. Bagi teman-teman peserta yang ingin langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan atau ingin ada sesuatu yang didiskusikan, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau mengetik pertanyaannya di kolom chat. Bapak langsung saja, kita langsung mulai ada sesi Q&A ya Pak, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah saya tampung. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama. Karena sekarang ini kita kan belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi. Masih dalam bentuk rancangan undang-undang, yaitu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau kita bisa sering sebut Undang-Undang PDP. Nah, kedepannya apa sih yang akan berubah? Apa perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat ketika Undang-Undang PDP ini nantinya disahkan? Karena kan tadi sebagaimana yang Bapak sudah jelaskan juga, sebenarnya kita udah ada perlindungan data pribadi tapi belum komprehensif, yaitu ada tersebar di Undang-Undang ITE dan juga ada di Undang-Undang Administrasi Publik. Nah, apa perubahannya ketika kita nanti punya satu undang-undang khusus mengatur terkait perlindungan data pribadi dan sekarang? Silakan Bapak. Ya, kalau kita bicara mengenai ke depan, maka tadi sudah sesungguhnya saya singgung ya, bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan banyak membuat satu perubahan yang signifikan tentang bagaimana perlindungan data pribadi itu diselenggarakan oleh negara. Selama ini kan negara mengalami kesulitan untuk untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Ya, kalaupun ada undang-undang, maka undang-undang ini bersifat sektoral dan tidak signifikan mengatur tentang data pribadi secara keseluruhan. Ya, tadi ada undang-undang ITE, ada undang-undang administrasi kependudukan. Itu adalah dua undang-undang yang terbatas dalam konteks bicara mengenai data pribadi. Katakanlah misalnya undang-undang administrasi kependudukan. Di dalam undang-undang administrasi kependudukan memang ada mengatur tentang data pribadi. Tapi data pribadi yang diatur hanya spesifik mengatur tentang data kependudukan saja. Padahal kalau kita bicara mengenai data pribadi, ada banyak jenis data pribadi, ya. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jenis-jenis data pribadi ini coba dirumuskan, coba dipetakan, coba diidentifikasi. Dan penetapan berbagai jenis data pribadi di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi itu kan semakin memberikan satu kejelasan yang pasti. Data apa saja yang harus diberikan perlindungan, gitu, ya. Dan dengan hanya mengharapkan undang-undang administrasi kependudukan, tidak cukup signifikan bisa memberikan perlindungan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita membaca secara keseluruhan anatomi dari rancangan perlindungan data pribadi, maka RUU ini adalah RUU yang cukup baik menurut saya. Kenapa cukup baik? Karena dia mencoba menjangkau bukan hanya aspek pemidanaan, bukan hanya menjangkau soal bagaimana nih pelaku ini dipidana kalau dia menyalahgunakan perlindungan data pribadi, tapi lebih dari itu, negara berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Melalui mekanisme apa? Misalnya, di sana ditetapkan tentang kewajiban pengendali data pribadi. Jadi kalau ada badan hukum, ada seseorang yang memegang data pribadi seseorang, dia dibebankan berbagai kewajiban-kewajiban. Dan kewajiban itulah yang mengikat dia, sehingga memberi tanggung jawab untuk kemudian menjaga kerahasiaan,
tidak menyebarluaskan, tidak menjual data pribadi itu, gitu ya. Nah, kemudian di dalam undang-undang perlindungan data pribadi juga ada yang namanya pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi. Nah, kenapa menurut saya bab ini menjadi sangat penting? Karena kita tahu yang paling penting adalah pedoman, pedoman perilaku gitu. Karena yang namanya hukum, ketika dia mau digunakan sebagai alat untuk memberikan perlindungan data pribadi, maka hukum harus menyediakan satu panduan, satu pedoman yang apa ya, yang sifatnya dapat langsung diterapkan gitu. Nah, di dalam RU ini itu ada amanat ke depan untuk membuat yang namanya pedoman perilaku pengendali data pribadi. Jadi apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang harus dilakukan, ya itu ditetapkan di dalam pedoman ini. Nah, kemudian berikutnya adalah di dalam RU Perlindungan Data Pribadi juga ada yang namanya peran pemerintah dan masyarakat. Jadi kalau teman-teman misalnya mencoba melihat isu-isu terkait dengan cyber security, ternyata cyber security aktornya ya yang bermain, yang bertanggung jawab sebetulnya bukan hanya pemerintah, teman-teman. Tapi kita semua itu punya tanggung jawab untuk kemudian menjaga agar data pribadi ini terlindungi gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Data Pribadi tepatnya pada bab ke-12 itu diatur tentang peran masyarakat seperti apa sih supaya data pribadi ini tidak disalahgunakan gitu. Nah, kemudian yang penting juga adalah di dalam undang-undang ini itu diatur tentang adanya sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini penting supaya ketentuan pidana nggak digunakan sebagai sarana yang utama. Karena kalau sanksi pidana itu digunakan sebagai sarana yang utama, maka ini berdampak aspek pencegahan itu tidak bisa dilakukan secara optimal. Kan kita tahu ya, yang namanya hukum pidana itu nggak bisa mencegah, teman-teman. Kenapa nggak bisa mencegah? Karena penggunaan hukum pidana itu dilakukan setelah ada orang yang melanggar. Nah, sementara yang paling urgent kalau kita bicara mengenai data pribadi lah instrumen-instrumen pencegahan apa saja. Dan di dalam RU Perlindungan Data Pribadi banyak sekali instrumen-instrumen pencegahan yang bisa digunakan, ya. Bahkan ada yang namanya kerjasama internasional, teman-teman. Ya, jadi negara dalam hal ini harus bekerja sama dengan berbagai organisasi atau badan internasional, ya. Dan kita tahu yang namanya data pribadi itu kan dia satu isu yang dia lintas negara, teman-teman. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat yang namanya pencurian data itu bisa saja dilakukan oleh pelaku yang keberadaannya tidak ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya aturan tentang kerjasama internasional, ini menjadi sangat penting untuk negara kemudian misalnya membuat perjanjian bilateral tentang bagaimana penanganan pelaku kejahatan di bidang perlindungan data pribadi misalnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, penting banget ya, Pak, adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini. Karena nantinya nggak hanya mengatur terkait hak atau kewajiban negara, pemerintah, di dalamnya juga nanti diatur apa aja sih kewajiban masyarakat sebagai pemilik datanya. Dan yang paling penting, nanti di Undang-Undang PDP itu juga ada pedoman. Bagaimana sih para pemilik data memberlakukan datanya dengan sebaik-baiknya agar tadi tidak dicuri atau tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Nah, Pak, menyambung dari pembahasan ini terkait kejadian yang baru saja terjadi, adanya pencurian data yang dilakukan oleh Bjorka ini. Sebenarnya seberapa mengkhawatirkannya sih kejadian pencurian data yang dilakukan oleh Bjorka ini? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui juga, kasus pencurian data ini sudah sering sekali terjadi, bahkan sebelumnya di tahun lalu ada pencurian data kepesertaan BPJS yang jumlahnya itu lebih besar dibandingkan jumlah yang dicuri oleh Bjorka saat ini. Bahkan kalau dari kepala BSSN itu menyatakan kita tidak perlu khawatir. Bagaimana nih pendapat Bapak? Apakah benar kita tidak perlu khawatir sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala BSSN atau ternyata memang kondisinya sudah sebegitu mengkhawatirkan? Silakan Bapak.
Kalau kita bicara mengenai data pribadi, maka sesungguhnya data pribadi tidak ada yang tidak penting, ya. Yang namanya data pribadi itu sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Kenapa? Karena tadi saya katakan, yang namanya data pribadi itu dalam konteks ekonomi dia merupakan aset, ya. Jadi yang namanya aset jangan lagi dimaknai sebagai tanah, kemudian bangunan, sertifikat gitu. Dalam konteks sekarang, aset itu mengalami perkembangan. Dan aset yang berharga salah satunya adalah data pribadi, ya. Kenapa data pribadi itu menjadi satu aset yang berharga? Karena dengan menguasai data pribadi, kita bisa membaca situasi, kita bisa mendeskripsikan seseorang, dan hasil deskripsi itu bisa digunakan oleh banyak orang untuk kemudian ya menawarkan yang namanya produk, ya. Makanya kemudian kalau teman-teman pegang handphone seringkali muncul tuh yang namanya SMS, WhatsApp dari orang yang tidak pernah dikenal gitu, tapi kemudian dia menawarkan satu produk. Nah, ini kan menunjukkan bahwa data pribadi dalam konteks masyarakat kita saat ini sudah banyak penyalahgunaan gitu. Dan penyalahgunaan data pribadi itu kan sebetulnya sesuatu yang paling tidak mengganggu masyarakat, ya. Kalau teman-teman lihat misalnya pada saat teman-teman buka email, tiba-tiba ada email masuk, ya kan? Kemudian di dalam email itu ternyata pada saat diklik langsung terhubung ke dalam satu link itu dimanfaatkan oleh pelaku misalnya untuk merubah PIN ATM, ya, atau informasi-informasi lain yang penting gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa persoalan data pribadi ini bukanlah persoalan receh, tapi ini adalah persoalan yang sangat penting gitu, ya. Makanya kemudian bagi saya ketika saat ini Indonesia sudah berkali-kali ya mengalami yang namanya kebocoran atau pencurian data pribadi, ini harusnya menjadi dasar bagi negara untuk segera memprioritaskan rancangan undang-undang PDP ini untuk kemudian segera disahkan. Karena kalau negara tidak berusaha keras, maka tentu tidak ada payung hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Tadi saya katakan di dalam RU ini ada banyak hal yang diatur. Dan hal-hal yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini itu berupaya untuk melakukan bukan hanya menanggulangi, tapi juga mencegah penyalahgunaan terhadap data pribadi itu sendiri. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak. Jadi sebenarnya terdapat urgensi yang begitu signifikan, kenapa kita harus negara maksudnya harus segera mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lanjut lagi Pak, terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nantinya ketika Undang-Undang Perlindungan Data RUU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan, lembaga apa yang berwenang untuk mengelola data pribadi ini? Ataukah nantinya negara akan membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas mengelola data pribadi seperti halnya Data Authority yang dimiliki oleh Uni Eropa? Bagaimana Pak? Ya, oke. Kalau kita bicara mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, di dalam rancangan undang-undang ini ada yang disebut dengan pengendali data pribadi. Nah, pengendali data pribadi ini, ya kalau kita lihat, ya, dia mencakup setiap orang, kemudian badan publik, kemudian organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Nah, artinya sesungguhnya kalau kita bicara mengenai pengendali data pribadi itu tidak bersifat tunggal, ya. Kedepan di dalam RU ini terlihat bahwa pengendali data pribadi itu jenisnya kan banyak, tadi saya sudah sampaikan ya. Ada yang namanya setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Nah, kalau kita amati RU ini, memang terlihat ya tidak ada badan yang secara spesifik ya akan dibentuk, ya. Saya belum melihat sih di dalam RU ini, dan saya nggak tahu apakah di
rancangan yang terbaru ada. Kalau di yang saya baca tidak ada badan yang secara khusus ya dibentuk untuk kemudian mengatur tentang data pribadi ini gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin negara kita memang menghendaki terkait perlindungan data pribadi ini dikelola oleh masing-masing pihak yang memiliki data ya Pak. Jadi mungkin belum ada rencana untuk membentuk lembaga independen atau lembaga negara yang khusus mengelola data. Ini menarik juga nantinya, semoga akan bisa menjadi tema diskusi baru ya Pak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ibu Delmawati. Izin Bapak saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita mengetahui data pribadi kita telah diretas oleh seseorang dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Terima kasih. Ya, kalau kita gini, terhadap pertanyaan tadi itu pertanyaan yang menurut saya agak sulit ya, apalagi untuk bagaimana caranya mendeteksi apakah data kita sudah disalahgunakan atau tidak gitu. Karena memang saya tidak ahli di bidang itu dan saya jujur tidak mengetahui bagaimana kemudian mekanismenya. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana mencegah. Nah, kalau kita bicara mencegah penggunaan data pribadi, maka caranya sebetulnya ada salah satunya adalah ada di diri kita masing-masing. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebetulnya seringkali kita sebagai individu itu tanpa disadari mengekspos data pribadi kita ke sosial media gitu ya. Bahkan ada beberapa tren, misalnya tren di TikTok misalnya pada saat itu kan beberapa waktu yang lalu kan ada tren di TikTok di mana trennya itu adalah berupa menampilkan video tentang apa ya, peminjaman online ya. Kemudian terus banyak orang yang memfoto yang namanya data pribadi kita gitu ya. Dan itu menjadi satu tren yang muncul di TikTok. Kemudian juga dalam sosial media kita seringkali menemukan tuh adanya nasi bungkus yang kemudian dibungkus dengan menggunakan fotokopi dari apa, kartu keluarga gitu. Itu menunjukkan bahwa kartu apa yang namanya identitas pribadi itu sudah tersebar kemana-mana. Sehingga yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga privasi data pribadi kita. Sesuatu yang bersifat pribadi harusnya tidak muncul keluar. Gitu. Itu yang menurut saya bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi intinya kita dapat melakukan pencegahan dari diri kita sendiri. Kita harus sadar betul bahwa data personal kita jangan sampai keluar selain dari dalam diri kita. Jadi kitalah yang bisa menjaga data pribadi kita masing-masing. Lanjut lagi nih Pak. Sebagaimana yang setelah kita ketahui, data-data kita ini banyak juga dikelola oleh lembaga-lembaga yang sah gitu, lembaga-lembaga yang memang berdiri dengan salah satu kegiatan pekerjaannya memerlukan data pribadi kita, seperti halnya perbankan, seperti halnya lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya yang memang lembaga-lembaga tersebut secara sah memiliki data pribadi kita, karena memang kita secara sukarela memberikan data pribadi kita kepada lembaga tersebut dalam memproses pencairan kredit misalnya dan lain sebagainya. Nah, apakah si pengelola data ini, lembaga atau pihak ketiga yang secara sah memiliki data pribadi kita, dapat dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap data yang telah kita berikan, ataukah apabila boleh sampai mana batasannya, dan apabila tidak boleh itu bagaimana Pak pengaturannya? Ya, tadi apa yang disampaikan tepat ya, bahwa memang banyak lembaga-lembaga yang memang secara sah memiliki data pribadi kita. Nah, tadi disebutkan salah satunya perbankan. Nah, kalau kita bicara mengenai perbankan, maka tentu perbankan akan memiliki data pribadi nasabah perbankannya. Nah, kalau kita bicara mengenai data pribadi nasabah perbankan, di dalam undang-undang perbankan kan sudah jelas ya, di dalam undang-undang tersebut menganut yang namanya prinsip kerahasiaan data nasabah.
Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 kalau nggak salah ya, pada pasal 40 ayat 1 misalnya, itu ada kewajiban yang dibebankan kepada bank dalam hal ini untuk merahasiakan keterangan nasabah. Ya, itu secara eksplisit verbis diatur dalam 40 ayat 1 ya. Dengan kata lain, mengacu pada konteks perbankan, regulasi kita juga sebetulnya memberikan satu perlindungan dengan cara memang betul kamu punya hak ya memegang data nasabah. Tapi di samping hak itu, kamu dibebankan juga kewajiban untuk merahasiakan. Sehingga dalam konteks ini kalau kita bicara mengenai data perbankan, ya perbankan nggak boleh menyebarluaskan ya keterangan nasabahnya ke pihak-pihak lain. Namun kondisi saat ini kan sepertinya ini sudah jauh dari kata yang seharusnya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman uh, pertama kali misalnya datang ke bank X gitu ya, mau membuka rekening untuk pertama kalinya. Nah, setelah proses membuka rekening, beberapa hari kemudian saya yakin teman-teman akan dihubungi oleh pihak-pihak ya, misalnya mau menginformasikan tentang asuransi ya kan, atau mau menginformasikan apapun itu yang bisa kita sinyalir kuat, dia berarti dapat data dari bank di mana kita ambil kita membuka buku tabungan tadi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak. Jadi sebenarnya walaupun kita sih dengan sukarela memberikan data pribadi kita kepada pihak perbankan misalnya, perbankan pada dasarnya tidak memiliki hak untuk mendistribusikan atau membuka data kita kepada pihak lain karena sejatinya kita ini memiliki perjanjian dengan pihak bank tersebut bukan dengan pihak asuransi misalnya. Nah, Pak, apabila karena kan memang kejadian-kejadian seperti yang Bapak contohkan tadi itu sangat sering terjadi ya Pak di kalangan masyarakat. Baru buka rekening terus ditawarin asuransi, baru buka tabungan terus ditawarin kredit apa gitu. Nah, apa sih Pak yang bisa kita lakukan nih sebagai nasabah, sebagai warga negara yang data pribadinya tuh disebarluaskan gitu kepada pihak lain, walaupun ternyata pihak lainnya itu anak perusahaan dari bank tersebut. Cuman kan kita ngasihnya ke banknya aja nih Pak. Bagaimana Pak pendapat Bapak? Ya, mungkin hemat saya pada saat misalnya kita pertama kali menjadi nasabah satu satu apa ya satu perusahaan atau kata nasabah bank gitu, misalnya mau membuka rekening, maka setelah membuka rekening mungkin kita perlu pertegas gitu bahwa data yang saya berikan ini adalah sesuatu yang rahasia, sehingga kamu tidak boleh menyebarluaskan kepada pihak manapun. Jadi mempertegas itu di awal menurut saya bisa juga menjadi hal yang sifatnya mencegah. Maka kan otomatis itu menjadi warning gitu bagi pihak bank untuk tidak melakukan satu penyebarluasan data pribadi. Lalu mungkin yang kedua, ketika misalnya kita memang data pribadi sudah tersebar, misalnya setelah buka rekening, kemudian ada pihak lain yang menelpon kita gitu untuk menawarkan produk dari anak perusahaan dari bank itu. Ya kita harus mungkin menindaklanjuti dengan protes gitu ya ke bank melalui customer service misalnya untuk menyampaikan saya tidak berkenan kalau saya dihubungi dengan pihak-pihak ini gitu. Itu kan menjadi satu hal yang bisa kita lakukan secara sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak, sepertinya diskusi kita semakin menarik, teman-teman juga semakin banyak pertanyaan Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Amanda Regina. Izin saya bacakan Bapak. Ibu Regina menanyakan bahwa saat ini marak sekali peretasan data pribadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini disebut pekerjaan dan kepada siapa ia bekerja? Terima kasih. Ya, kalau kita bicara mengenai peretasan data pribadi, peretasan data pribadi itu kan bisa kita kategorikan sebagai kejahatan. Dan dalam konteks kejahatan, tentu ada yang namanya motif. Gitu. Motif ini berkenaan dengan apa sih yang dikendaki gitu, apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi orientasi kenapa dia melakukan peretasan.
Dan tentu saya melihat bahwa ya ada berbagai motif tentunya. Dan motif yang umum adalah data pribadi itu diretas untuk mendapatkan keuntungan, ya. Tadi kan saya katakan data pribadi itu punya nilai, gitu. Dan nilai ini bisa dihitung secara mata uang gitu. Dan bayarannya fantastis. Bukan lagi 1-2 juta rupiah gitu. Nah, karena data yang diretas ini mengandung nilai nominal sejumlah uang, seringkali mereka yang melakukan peretasan bisa bekerja untuk diri sendiri atau bekerja karena adanya permintaan dari pihak lain gitu. Karena tadi saya katakan, kalau kita bicara mengenai data pribadi, ada banyak pihak yang memang mau membeli data pribadi. Gitu. Karena dengan membeli data pribadi, kita bisa menguasai yang namanya pasar. Gitu. Karena konsumen dapat terbaca dengan menggunakan data pribadi yang dia punya. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dia bisa bekerja untuk dirinya sendiri atau bisa bekerja atas dasar adanya permintaan terhadap data pribadi itu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Menyambung lagi nih Pak dari pertanyaan yang barusan, karena kan terkait data pribadi juga, kita tidak hanya dimiliki oleh tadi seperti lembaga-lembaga tertentu yang memang kita lembaganya tuh terlihat gitu Pak. Nah, selain itu kita juga ternyata memberikan data pribadi kita kepada penyedia-penyedia aplikasi seperti halnya media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu apakah para penyedia aplikasi ini memiliki tanggung jawab apabila data pribadi kita tuh dihack, misalkan Instagram kita dihack dan ada data pribadi kita kemudian diungkapkan dan disalahgunakan, atau data Facebook kita kemudian Facebook kita dihack, apakah penyedia aplikasi memiliki tanggung jawab terkait kebocoran data tersebut, Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai penggunaan aplikasi, kan pada saat kita menjadi member pertama kali suatu aplikasi, kan kita harus mengisi berbagai informasi data pribadi kan, dari mulai nama, kemudian tanggal lahir, lalu biasanya nomor handphone dan lain sebagainya itu. Nah, data pribadi itu bahkan ada email juga ya. Dan data pribadi itu kemudian disimpan dan juga dikelola oleh aplikasi-aplikasi tadi gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai aplikasi-aplikasi tadi, seringkali kan aplikasi itu domainnya nggak di Indonesia ya, tapi di luar negeri gitu. Nah, menjadi krusial adalah tadi kan pertanyaan terkait dengan apakah aplikator ini punya tanggung jawab untuk mengelola data itu. Yang pasti iya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai perlindungan data pribadi itu kan sebagai isu yang bukan hanya diatur dalam instrumen hukum nasional, tapi dalam instrumen hukum global juga diatur. Misalnya kalau di Eropa ya, itu ada yang namanya GDPR kan. Nah, di dalam GDPR itu kan diatur tentang bagaimana standar global untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Nah, artinya kalau aplikator-aplikator ini berasal dari misalnya Eropa, maka GDPR ini juga berlaku bagi mereka. Dan di dalam GDPR itu juga kan ada instrumen yang mengatur tentang adanya tanggung jawab ya dari berbagai pihak untuk kemudian menjaga kerahasiaan data pribadi. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Cuma yang paling penting adalah pada saat kita menjadi member satu aplikasi, memang krusial untuk kita membaca satu persatu klausul yang ditawarkan ya. Cuma masalahnya seringkali karena dalam bahasa Inggris gitu ya, terus dalam bahasa Indonesia aja kita mungkin ya merasa malas buat baca, termasuk saya gitu. Pada saat download aplikasi isi data pribadi, seringkali ketentuan-ketentuan yang disajikan di layar monitor nggak kita baca secara tuntas gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai penyalahgunaan data pribadi, seringkali ya potensi itu muncul karena diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak membaca secara seksama bagaimana instrumen ketentuan pengaturan perlindungan data pribadi kita di dalam satu aplikator. Ya, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Bapak. Izin ini ada pertanyaan juga dari Mbak Hoirunisa Azahra. Mungkin Mbaknya terlewat. Sebenarnya ini sudah sempat disinggung tadi oleh Bapak. Cuman izin saya membacakan pertanyaannya lagi. Mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut terkait pertanyaan ini. Mbak Hoirunisa ini mahasiswi dari Unimed. Nah, beliau menanyakan terkait kebocoran data. Apa aja sih tindakan-tindakan yang harus kita lakukan agar data pribadi kita tuh tidak bocor? Dan apa saja sih faktor yang mempengaruhi kebocoran data sehingga data kita bisa diketahui sama orang lain? Silakan Bapak. Ya, yang pertama adalah kita harus stay private ya menurut saya. Jadi stay private itu satu prinsip yang harus kita pegang teguh. Kita sebagai manusia harus betul-betul dari sekarang memilah mana yang boleh kita share, mana yang tidak. Nah, informasi-informasi yang privat sebaiknya tidak kita berikan kepada orang lain gitu. Karena kalau data pribadi aja kita sudah sebar kemana-mana, itu kan menjadi peluang bagi orang lain untuk kemudian menggunakan data pribadi. Sederhananya mungkin begini, saat ini kita kan seringkali mengisi pulsa dengan ke counter-counter HP gitu. Pada saat ke counter HP kita mengisikan nomor handphone kita. Nah, mungkin kita bisa merubah cara bagaimana kita isi pulsa. Kita bisa isi pulsa dengan mekanisme yang lain yang menutup kemungkinan orang lain tahu nomor kita gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita menggunakan data pribadi sebisa mungkin kalau misalnya data pribadinya berupa lembaran-lembaran gitu, maka lembaran itu kalau sudah kita tidak gunakan, sebaiknya kita musnahkan saja gitu. Jangan kemudian kita berikan ke orang lain, ya, sehingga kemudian kan nggak ada lagi tuh adanya bungkus nasi dengan menggunakan kartu keluarga. Jadi data pribadi dalam konteks Indonesia itu sekarang seolah jadi nggak berharga lagi gitu. Ya, memang lembaran KK itu kurang berharga, tapi isi di dalam lembaran KK itu kan yang berharga. Di sana ada NIK, kemudian ada tanggal lahir, yang itu bisa disalahgunakan oleh orang lain. Gitu. Terus yang berikutnya adalah kita kan saat ini hidup di tengah banyak aplikasi-aplikasi ya yang bersifat elektronik. Dan aplikasi-aplikasi yang bersifat elektronik itu kita sering gunakan ya. Nah, kita harus dalam konteks sekarang memilah ya. Jangan asal mendownload aplikasi-aplikasi di dalam Android atau iPhone kita gitu. Karena kalau kita nggak membaca policy di masing-masing aplikasi, itu akan membuka peluang bagi kita untuk kemudian data pribadinya bocor gitu. Karena misalnya dalam kasus pinjaman online misalnya, ternyata aplikasi pinjaman online itu bisa membaca hal-hal yang ada di dalam laptop kita gitu. Setelah kita menyetujui apa yang ditawarkan oleh aplikasi itu. Nah, ini kan satu bahaya bagi kita. Makanya kemudian kita harus cermat memilih aplikasi mana yang mau kita download. Dan setelah kita download, kita harus baca satu persatu ya policy yang ditawarkan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kalau boleh kita ambil satu kesimpulan, yaitu cara mencegahnya adalah dengan stay private. Kita harus pandai memilih apa yang boleh kita share dan yang tidak boleh kita share, khususnya terkait personal data kita. Lanjut lagi nih Pak, terkait aplikasi juga, saat ini tuh ada beberapa aplikasi yang menyediakan fitur pay later. Nah, bagaimana apabila fitur pay later ini diretas oleh seseorang dan kemudian si pemilik akun mengalami kerugian yang bukan dia yang menggunakan gitu. Dalam hal ini bagaimana konteks perlindungan konsumennya? Apakah bagaimana si konsumen ini apakah bisa menuntut pertanggungjawaban berupa ganti kerugian dan lain sebagainya, atau ternyata pengaturannya belum jelas? Bagaimana Pak? Ya, dalam kasus tadi yang disampaikan terkait dengan penggunaan pay later ya,
oleh orang lain. Nah, ini kan juga menjadi satu isu yang penting ya untuk dibahas. Kenapa? Karena begini teman-teman. Dalam konteks eh, kalau kita bicara mengenai itu berarti kan ada penyalahgunaan data pribadi di situ kan. Nah, dalam kaitan dengan penyalahan data pribadi di dalam pay later itu kan satu isu yang kompleks ya teman-teman. Karena teman-teman akan dihadapkan pada aplikasi, dihadapkan pada jaringan internet, ya, ya. Jadi ada satu sistem yang canggih di situ ya kan. Nah, dalam kaitan dengan ini saya mau katakan banyak sekali pengguna pay later kan yang awam teknologi kan. Nah, masalahnya adalah nanti kan pada saat itu terjadi, kita pasti akan diminta untuk membuktikan bahwa yang menggunakan pay later itu bukanlah saya, bukanlah si pemilik pay later itu. Gitu. Nah, inilah yang dalam konteks pembuktian sesuatu yang sangat amat sulit, ya. Karena kan biasanya penyedia jasa pay later itu akan meminta kita, mana buktinya bahwa kamu tidak menggunakan, gitu. Nah, nah ini yang menjadi sangat sulit, gitu. Makanya kemudian dalam beberapa kasus mereka nggak mau tahu gitu, ya kan? Makanya kemudian di gini, kenapa mereka nggak mau tahu? Karena sejak awal seseorang menggunakan pay later, kan dia diminta untuk bertanggung jawab terhadap kerahasiaan datanya dia kan. Kalau misalnya kebocoran itu disebabkan oleh dirinya sendiri, maka tentu pihak penyedia pay later nggak akan mau bertanggung jawab, kecuali ya penyalahgunaan pay later itu disebabkan karena data yang bocor dari pihak pay letternya, mungkin mereka akan tanggung jawab. Tapi karena kalau kecerobohan si pengguna pay later, mereka pasti akan tidak mau bertanggung jawab gitu. Karena yang salah bukan sistem keamanan mereka. Mungkin dari saya itu ya yang bisa saya sampaikan, karena memang jujur saya nggak ahli dalam bidang itu. Gitu. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Tapi dari segi hukum pidana yang bisa dilakukan adalah bahwa si nasabahnya ini harus bisa membuktikan kalau memang kebocoran datanya itu dilakukan bukan atas kesalahan dia, dan dia juga bisa membuktikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan bukan dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti itu ya Pak. Izin Bapak. Oh ya, terkait tadi kelalaian dari pemilik aplikasi, apa namanya, karena kasus hacker yang meretas data pribadi ini marak sekali terjadi, beberapa kali terjadi juga di negara kita. Dan tapi nih anehnya ketika contohnya kasus Bjorka saat ini, banyak masyarakat yang justru menganggap bahwa Bjorka ini seperti pahlawan, Pak. Seperti pahlawan yang mengungkap keburukan-keburukan pemerintah dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, seperti yang kita ketahui juga, bahwa si Bjorka ini kan mencuri data pribadi banyak masyarakat gitu, Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana nih? Antara pahlawan dan juga pencuri ini sebenarnya sejatinya bagaimana sih Pak dari pandangan hukumnya? Ya, pada prinsipnya tidak ada nilai positif dari yang namanya kejahatan. Ya, yang namanya kejahatan itu kan esensinya satu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Bagaimana mungkin kita mengklaim bahwa Bjorka adalah pahlawan, sementara dia sudah melakukan peretasan terhadap data pribadi. Dan meretas data pribadi itu merupakan satu perbuatan yang merugikan. Dan kerugian ini bukan hanya dialami individu-individu, tapi oleh banyak orang yang datanya sudah diretas oleh Bjorka. Ya, jadi jujur bagi saya peretasan yang dilakukan oleh Bjorka ini tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Kalaupun misalnya ada pandangan yang mengatakan bahwa dengan adanya Bjorka ini kita bisa tahu keburukan pemerintah. Nah, dalam konteks hukum ya, yang namanya kejahatan itu kan mengungkapnya harus dengan cara yang sesuai dengan hukum juga. Makanya kemudian kita mengenal yang namanya hukum acara pidana, ya, hukum acara perdata. Itu semua kan perangkat hukum yang disediakan agar
agar penegakan hukum sesuai dengan hukum, ya. Nah, kalau kita menganggap Bjorka sebagai pahlawan, berarti ada pandangan seolah-olah ya, memberikan satu legitimasi bahwa sesuatu kebenaran itu harus diungkap dengan cara melanggar hukum. Menurut saya ini satu hal yang perlu diluruskan gitu. Sekali lagi bahwa yang namanya kejahatan itu menimbulkan kerugian, dia tidak bisa dianggap sebagai pahlawan. Dan yang namanya keburukan pemerintah, ya seyogyanya diungkap dengan cara-cara penegakan hukum juga yang sesuai dengan relnya gitu. Jadi bukan malah digunakan dengan cara-cara yang melawan hukum gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari pandangan-pandangan tersebut kita juga jadi lebih sadar bahwa banyak masyarakat kita yang belum memahami dengan benar terkait data pribadinya masing-masing, karena adanya pencurian data oleh Bjorka ini sejatinya bisa saja berdampak langsung kepada masyarakat yang berpendapat demikian gitu. Ternyata nanti tiba-tiba data pribadinya digunakan untuk pinjaman online dan lain sebagainya, digunakan pada sesuatu yang merugikan si masyarakat itu sendiri. Makanya nih memang sudah sangat betul bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan agar masyarakat juga lebih teredukasi lagi. Apa saja sih data pribadi dan sepenting apa kita melindungi personal data kita masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak, sebetulnya dari Ibu Siti Syarah Armanida, cuman belum dituliskan, atau Ibu Siti Syarah mau menanyakan secara langsung kepada pemateri? Halo, Bu Siti. Siti Syarah Armanida. Halo, halo. Iya, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Selamat pagi Pak Ade. Ini saya mantan mahasiswa Bapak di Untar. Selamat pagi juga. Saya sebelumnya mau nanya Pak, terkait retasnya data pribadi. Sekarang itu kan banyak ya Pak ya, yang jualan-jualan di Tokped, Shopee gitu-gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, si penjual ini tiba-tiba mendapatkan pajak dari Dirjen Pajak gitu Pak. Katanya dia dapat infonya dari Shopee. Hal-hal kayak gitu setelah divalidasi, Shopee sendiri tidak mengakui kalau misalkan dia telah memberikan data itu ke Dirjen Pajak. Pada kenyataannya juga Dirjen Pajak itu mengatakan hal itu sendiri gitu. Saya mau tahu dong pandangan Bapak terkait hal ini tuh kayak gimana, dan kira-kira apa tanggapan hukumnya lah gitu. Apakah ada peraturan-peraturan tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu terkait UU itu sendiri? Itu Pak. Terima kasih. Ya, ini kan kaitannya dengan pajak ya. Saya jujur nggak punya background terkait dengan hukum pajak ya. Cuma tadi kalau melihat kronologi kasus yang disampaikan oleh Siti kan jelas ya bahwa yang disampaikan oleh Dirjen Pajak kan jelas di situ bahwa dia mendapatkan data ini dari Shopee, dan klaim dari Dirjen Pajak itu tentu bukan sesuatu yang terlalu pelan, nggak kedengaran. Halo, suara saya terdengar? Terlalu kecil Pak suaranya, nggak kedengaran. Oh, nggak kedengeran. Yang lain terdengar nggak suara saya? Kedengaran sih tapi kecil, nggak jelas gitu. Kecil ya. Duh, apalagi ya. Saya udah mungkin jaringan lagi jelek. Ini sudah terdengar sekarang? Baik, sudah Bapak, cukup. Sudah ya. Jadi dari ilustrasi tadi kan jelas bahwa pajak dalam hal ini mendapatkan informasi dari Shopee. Berarti ya itu sudah A1 kalau menurut saya. Shopee yang dalam hal ini memberikan data-data itu. Karena kan kalau kita belanja di marketplace, pihak marketplace itu kan yang menguasai data kita. Jadi baik penjual dan pembeli, data transaksinya kan dimiliki oleh masing-masing marketplace. Kalau kita bicara Shopee, ya berarti Shopee pasti punya data tentang transaksi yang terjadi di marketplace-nya. Misalnya kalau ada toko A, toko B, toko C,
ya Shopee dengan konkret bisa membuktikan bahwa berapa banyak transaksi yang berhasil dilakukan oleh 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 toko A, toko B dan toko C gitu. Bahkan kita sebagai pembeli itu kan biasanya setiap tahun ada laporan tahunannya kan. Kita sudah membeli apa saja gitu ya. Bahkan kalau di Tokped ya itu jelas tuh ada recordnya gitu. Nah, saya yakin bahwa ya pihak Shopee dalam hal ini yang memberikan data itu ya. Dan dalam konteks regulasi saya nggak tahu ya apakah ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang marketplace ini. Apakah ada kewajiban dari pihak marketplace untuk kemudian menyampaikan ya transaksi-transaksi setiap toko di dalam marketplace-nya gitu. Saya jujur nggak paham tentang itu ya. Cuma kalau semisalnya Shopee sampai kemudian memberikan data penjualan para toko di marketplace itu ke Dirjen Pajak, berarti mungkin ada ketentuan ya di dalam regulasi kita yang mewajibkan marketplace ini melaporkan ya laporannya itu. Cuma saya nggak tahu pasti gitu. Jadi mungkin mohon maaf terkait dengan hal itu saya nggak bisa menjawab karena di luar keahlian saya gitu. Baik, terima kasih Bapak Ade. Kepada Ibu Siti Sarah, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau cukup? Baik, sepertinya cukup jawaban dari Bapak Ade. Balik lagi nih Pak ke substansi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada pertanyaan, apakah nantinya setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini disahkan, para pelaku usaha yang menerima atau mengelola data pribadi seperti halnya perbankan dan lain sebagainya atau pelaku usaha apapun yang mengelola data pribadi kita, apakah mereka diwajibkan untuk memiliki cold server tersendiri setelah Undang-Undang PDP ini disahkan? Bentar, ini saya baru coba searching tadi ya. Ternyata kaitan dengan pertanyaan Siti itu bisa dibuka di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018. Di situ diatur tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi memang ada kewajiban dari marketplace untuk menyampaikan transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace-nya. Jadi dalam hal ini ya Shopee memang nggak bisa berkelak kalau dia memberikan itu karena memang ketentuannya mewajibkan marketplace untuk menyampaikan ya transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace-nya. Itu tambahan untuk Siti ya. Kalau tadi apa saya lupa? Baik, terima kasih Bapak. Izin saya ulangin terkait pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nantinya apabila sudah disahkan, apakah para pelaku usaha yang mengelola data diwajibkan untuk memiliki cold server tersendiri? Karena mungkin sampai sejauh ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang menaruh datanya di Google Drive misalkan yang mungkin sangat rentan untuk dihack atau bagaimana Pak pengaturannya? Ya, kalau kita bicara mengenai cyber security, tadi kan disampaikan ya bahwa datanya ini saat ini ya disimpan di dalam code server di berbagai negara bahkan itu ya nggak disimpan secara langsung. Itu terjadi karena memang biaya cyber security itu bukanlah sesuatu yang murah. Makanya kemudian banyak pihak yang akhirnya data pribadinya disimpan di berbagai server perusahaan lain, perusahaan yang secara real memang dia menyediakan kayak semacam bank data di situ. Nah, kalau kita membaca RUU Perlindungan Data Pribadi, memang ke depan ternyata pada saat saya coba lihat rancangan PDP yang lainnya, ada ternyata memang bab tentang kelembagaan. Jadi ke depan ternyata negara dalam hal ini akan membentuk satu lembaga khusus yang punya tanggung jawab ya concernnya di bidang perlindungan data pribadi gitu. Nantinya lembaga ini itu bertanggung jawab kepada presiden ya di dalam
draft tersebut ya diatur tentang apa saja yang harus dilaksanakan oleh lembaga ini. Kemudian kewenangannya apa saja ya. Kemudian itu diatur ya di dalam ketentuan salah satu draftnya ya. Kalau saya baca di sini ternyata di dalam pasal 58 sampai pasal 60 ya. Bahkan lembaga ini nantinya itu bisa menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran data pribadi ya yang dilakukan oleh para pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi. Nah, saya lihat kalau di dalam rancangan ini memang tidak diatur ya tentang apakah harus di dalam server Indonesia ya. Di sini sih saya lihat tidak nampak ya gitu, sehingga mungkin kondisi existingnya masih sama ya dengan yang sekarang, cuma memang ada yang namanya tanggung jawab, kewajiban, yang mana kewajiban itu dimiliki oleh para pengendali data pribadi dan juga para prosesor data pribadi. Kan kalau kita bicara data pribadi ada yang sebagai pengendali, ada yang prosesor. Nah, dua pihak ini dibebankan tanggung jawab atau kewajiban. Ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Cukup menarik juga kalau kita sekilas flashback ke kejadian-kejadian sebelumnya yang sempat viral juga, yaitu ada seorang perempuan wanita yang mengaku dirinya sebagai laki-laki dan kemudian menikahi seorang wanita, Pak. Nah, ini kan berarti ada penipuan atau memanipulasi data pribadi dan dia menggunakan data pribadi palsu itu untuk mengelabui orang lain. Bagaimana sih Pak pengaturannya di undang-undang yang existing sekarang, atau ada di undang-undang administrasi kependudukan atau di undang-undang apa? Dan bagaimana nih nantinya ke depan apabila ada kasus serupa setelah disahkannya undang-undang perlindungan data pribadi? Izin Bapak. Ya, baik. Tadi kan pertanyaannya adalah terkait dengan yang namanya kasus manipulasi data ya. Dan kasus manipulasi data ini terjadi, contoh kasusnya tadi adalah karena adanya perempuan yang memanipulasi data sehingga dia mengklaim, ya meyakinkan orang lain bahwa dirinya adalah laki-laki, padahal dia perempuan. Nah, dalam kasus ini, ya, pertanyaannya adalah apakah ada regulasi existing ya, hukum positif kita yang bisa digunakan ya untuk kemudian menjerat pelaku-pelaku yang melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita membaca Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya, maka di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, kita bisa melihat ada salah satu pasal yang bisa digunakan untuk memidana pelaku semacam itu, yakni adanya pasal 94. Kalau kita baca redaksi pasal 94, itu kan bunyinya setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan. Artinya di situ pasal 94 ini salah satunya bisa digunakan untuk menjerat mereka yang melakukan manipulasi data kependudukan dalam hal ini. Misalnya kalau dia merubah identitas kelamin di dalam KTP-nya, kan di dalam KTP ada jenis kelamin kan, misalnya jenis kelaminnya dirubah, kemudian dia merubah juga identitas yang lainnya gitu. Nah, terhadap perbuatan manipulasi data ini itu dapat dipidana dengan pasal 94 ya. Dan di dalam pasal 94 perbuatan yang dapat dipidana itu meliputi juga elemen data kependudukan. Jadi kalau kita bicara data kependudukan jenisnya kan banyak tuh. Apa saja data kependudukan itu kan? Nah, kalau dia memanipulasi salah satu saja elemen data kependudukan, itu juga sudah bisa dipidana dengan pasal 94. Dan di dalam pasal 94 ini, ancaman pidananya adalah berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Artinya hakim terhadap kasus-kasus seperti ini,
itu bisa memidana dengan pidana penjara dan denda, atau pilih penjara saja, atau keduanya juga bisa gitu. Yang penjaranya maksimalnya adalah 6 tahun dan pidana dendanya maksimal 75 juta. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan undang-undang yang ada sekarang pun pelaku penipuan identitas seperti itu bisa dipidana atau didenda ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Namun apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita akan segera mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Karena juga sepertinya sudah cukup, pertanyaannya sudah lumayan banyak juga dari tadi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo Ibu Hani Simarmata, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Kak. Oh ya, sepertinya tidak sengaja ke unmute ya, Bu. Baik, apabila tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua, mungkin kepada Bapak Ade, apabila berkenan memberikan closing statement kepada kita semua sekilas terkait perlindungan data pribadi yang tadi kita bahas. Silakan Bapak. Ya, data pribadi adalah satu aset yang berharga. Karena dia adalah aset yang berharga, maka dia harus dikelola dan dia harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada lagi yang namanya lelucon bahwa data pribadi itu sebagai data yang tidak penting. Seluruh data pribadi adalah data yang penting, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, kemudian kita sebagai masyarakat, untuk sama-sama berlomba-lomba untuk stay privat. Jadi data yang sifatnya pribadi tidak boleh kita sebar kemana-mana. Dan harapannya adalah ke depan kita harus sama-sama mencoba untuk kemudian mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PDP ini. Karena dengan adanya RUU PDP ini diharapkan payung hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi menjadi lebih kuat. Karena kita akan berupaya bukan hanya menanggulangi pelaku-pelaku tindak pidana data pribadi, tapi juga kita berupaya untuk mencegah dengan berbagai instrumen hukum yang tersedia di dalam RUU ini. Dan harapannya ke depan, data pribadi di Indonesia akan semakin aman ya dengan adanya RUU ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak terkendala, khususnya kendala jaringan, karena itu di luar kendali saya dan itu baru terjadi pertama kali. Biasanya lancar-lancar saja. Makasih kepada JPI dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ade Adahari. Alhamdulillah sedikit banyaknya kita semua tadi telah memiliki ilmu baru, telah memiliki pengetahuan baru, dan mudah-mudahan semua yang hadir dalam Zoom kita pada pagi hari ini lebih aware lagi betapa pentingnya melindungi data pribadi kita masing-masing. Dan tadi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Ade juga, kita harus senantiasa stay privat. Kita tahu data pribadi kita dan kita sendirilah yang bisa menjaga agar data pribadi kita tidak bocor ke pihak lain selain diri kita. Baik Bapak, sebelum kita akhiri diskusi kita pada pagi hari ini, izin nanti Pak dari panitia akan melakukan sesi dokumentasi kepada teman-teman peserta, juga diharapkan untuk off cam bagi yang bisa, kita akan sama-sama mendokumentasikan diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, sebentar kita mulai ya. Baik, teman-teman panitia, apakah sudah siap? Mohon didokumentasikan. Bagi Bapak Ibu peserta, diharapkan off cam biar terlihat wajah-wajahnya ya Bapak Ibu. Baik, teman-teman panitia, apakah sudah siap? Saya hitung sampai 3 kepada Bapak Ibu. Senyum ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya Bapak Ibu, teman-teman panitia siap?
1, 2, 3. Alhamdulillah, dengan dilakukannya sesi dokumentasi kita barusan, maka telah berakhir sesi diskusi agenda ngopi seruput dengan tema cyber security dalam regulasi perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh Juris Police Institute pada tanggal 18 September 2022 ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan hari Minggunya berdiskusi bersama-sama, kita memperoleh informasi baru khususnya terkait perlindungan data pribadi yang kita semua sama-sama harus paham betul betapa pentingnya perlindungan personal data kita masing-masing. Dan tak kalah besarnya ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ade Adahari SHMH sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tadi walaupun ada sedikit kendala jaringan, namun dengan begitu luas dan juga sangat mendalami pemateri kita pada hari ini, materi kita terasa sangat hidup dan juga berkat teman-teman yang memperhatikan dengan seksama juga, kita tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang juga menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait perlindungan data pribadi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ade Adahari SHMH. Kami harap dari saya perwakilan dari Juris Police Institute juga berharap kedepannya Bapak Ade Adahari dapat juga membersamai kita lagi di diskusi-diskusi kita selanjutnya atau agenda-agenda JPI kita selanjutnya. Terima kasih Bapak. Apabila Bapak ada agenda lebih lanjut, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Semuanya saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kepada teman-teman peserta, jangan lupa untuk mengisi link absen. Nanti di link absen tersebut akan kita bagikan sertifikat dan juga materinya nanti akan dikirim di grup WA Juris Police Institute. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Siti Nurhalimah, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Materinya tadi sudah di-share di kolom chat, nanti saya share lagi di WA group ya Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ingin saya akhiri Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat siang semuanya, salam sehat. Nanti kita akan ketemu di agenda ngopi seruput